Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Wijayanti Putri akan menyampaikan materi tentang metode penapisan bertahap. Sebelumnya, penapisan itu sendiri adalah suatu proses seleksi wajib andal dalam menentukan apakah suatu proses kegiatan, suatu rencana kegiatan itu wajib amdal atau tidak. Nah, dalam proses penapisan terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, penapisan bertahap, yang kedua, satu langkah, dan yang ketiga, penapisan di Indonesia. Penapisan bertahap yaitu dapat dilakukan beberapa langkah secara berurutan. Nah, yang pertama bisa menggunakan dengan daftar, dan yang kedua bisa menggunakan dengan PIL. Mekanisme dari metode penapisan bertahap yang pertama adalah semua proyek dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, proyek yang mempunyai dampak penting. Kelompok yang kedua, proyek yang ada keraguan antara dampak penting atau dampak tidak penting. Dan kelompok yang ketiga adalah proyek yang tidak mempunyai dampak penting. Nah, selanjutnya pada tingkatan metode bertahap yang kedua adalah dapat diklasifikasikan kembali menjadi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dan yang terakhir adalah penentuan di mana proyek yang mempunyai dampak penting wajib AMDAL, sedangkan proyek yang tidak mempunyai dampak penting tidak wajib melakukan AMDAL. Nah, tentunya dalam proses penapisan masing-masing tingkatan tentunya mempunyai kriteria seperti jenis volume, penyimpanan bahan baku, lokasi proyek, dan nilai ambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Alwi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penapisan satu langkah. Metode penapisan satu langkah ini adalah metode penapisan yang digunakan oleh Indonesia. Metode dengan daftar positif sangat sederhana. Pemerintah membuat daftar proyek yang harus dikenakan AMDAL. Daftar ini digunakan sebagai kriteria penapisan. Yang ada dalam daftar harus membuat AMDAL, dan yang tidak ada dalam daftar tidak perlu membuat AMDAL. Karena metode ini sederhana dan mudah, maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat dan konsisten. Metode penapisan satu langkah ini memerlukan birokrasi yang pendek. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dapat dibatasi. Persyaratan tingkat pendidikan dan pengalaman ini juga tidak tinggi. Ini sangat penting untuk Indonesia, terutama di daerah. Metode ini tidak menambah ekonomi biaya tinggi. Menurut Sumarwoto, menjelaskan bahwa penapisan satu langkah didasarkan pada kriteria eksplisit, yaitu daftar yang memuat jenis proyek yang tanpa keraguan akan menyebabkan dampak penting. Disarankannya untuk kondisi Indonesia sebaiknya menerapkan penapisan satu langkah sehingga ekonomi biaya tinggi dapat dihindari. Karena sederhana, maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat serta konsisten. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1994 memutuskan yang pertama, jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 keputusan ini. Yang kedua, jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran 1 keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti disebut dalam lampiran 2 keputusan ini wajib dilengkapi dengan AMDAL. Yang ketiga, jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran 1 keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut pada diktum kedua keputusan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Keempat, jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran 1 keputusan ini tetapi berada di kawasan lindung yang disebut dalam diktum kedua keputusan ini setelah berubahnya peruntukan menurut perundangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kelima, apabila dalam pelaksanaan instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang rencana usaha atau kegiatan yang tidak terdapat dalam lampiran 1 keputusan ini, maka instansi tersebut wajib meminta kepastian penetapan wajib AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup secara tertulis. Keenam, Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana disebut dalam diktum keempat. Ketujuh, jenis usaha atau kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 keputusan ini akan ditinjau secara keseluruhan atau sebagian. Dan yang kedelapan, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Dan bila mana kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sabri Milad akan melanjutkan presentasi makalah pada poin C, yaitu metode penapisan di Indonesia. Dalam penyusunan dokumen AMDAL, seperti halnya dengan penyusunan dokumen lainnya, memerlukan urutan langkah yang harus ditempuh guna mencapai hasil yang diinginkan. Setiap langkah dalam kegiatan penyusunan AMDAL perlu dilaksanakan dengan metode yang dipilih bersama oleh para anggota tim penyusun berdasarkan pemilihan yang paling cocok dengan rencana kegiatan atau usaha yang sedang disusun AMDAL. Adapun jenis-jenis metode yang diperlukan antara lain: 1. Metode pelingkupan. 2. Metode penentuan adanya dampak. 3. Metode penentuan dampak penting. 4. Metode pengumpulan data biogeofisik. 5. Metode analisis dampak lingkungan. 6. Identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak lingkungan. Langkah-langkah pelingkupan perlu selalu mengarah kepada konteks dengan dampak-dampak penting dan kegiatan-kegiatan yang potensial, dan selalu dengan proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, suatu dokumen AMDAL yang dihasilkan dengan pelingkupan yang tepat akan menghasilkan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan suatu rencana usaha atau kegiatan yang diajukan disetujui atau tidak. Jadi, pegangan yang dapat digunakan dalam pelingkupan adalah mengangkat komponen-komponen kegiatan yang penting atau potensial dan komponen-komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting dalam batas-batas wilayah suatu yang bersangkutan. Sebagai pendekatan untuk pelingkupan dampak penting dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. 1. Jumlah manusia yang terkena dampak. 2. Luas wilayah penyebaran dampak. 3. Lamanya dampak berlangsung. 4. Intensitas dampak. 5. Banyaknya komponen lingkungan yang akan terkena dampak. 6. Sifat kumulatif dampak tersebut. 7. Berbalik atau tidak berbaliknya suatu dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Berdan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh metode penapisan bertahap. Dalam metode penapisan bertahap ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa langkah secara berurutan. Penapisan menurut PP nomor 29 tahun 1986 terdiri atas dua langkah. Pertama dengan daftar dan kedua dengan PIL. Pada umumnya penapisan hanya terdiri atas 1, 2, dan 3 langkah saja. Dalam melakukan tugasnya, pejabat yang berwenang menapis berdasarkan kriteria yang eksplisit atau implisit dan memasukkan usulan proyek ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama ialah proyek yang dari pengalaman dan literatur diketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu tidak ada keraguan akan menyebabkan dampak penting. Dengan dampak penting ini dipengaruhi oleh ukuran, rancang bangun, dan lokasi proyek tersebut. Yang kelompok kedua ialah proyek dari pengalaman dan literatur diketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tidak akan menyebabkan dampak penting. Untuk yang ketiga ialah proyek yang meragukan apakah akan ada atau tidaknya menyebabkan dampak penting. Untuk selanjutnya, fenomena metode penapisan bertahap. Pada kegiatan tambang mineral logam atau PIT, langkah menapisnya adalah yang pertama yaitu melihat skala besaran pada kegiatan tersebut tambang mineral logam, yaitu dengan skala atau besaran 250.000 ton per tahun dan luas areal pertambangan 175 hektar. Yang kedua, meneliti jalan yang digunakan pada kegiatan tambang tersebut. Ternyata 3 km dengan luas pengadaan
dan tanah seluas 30 hektar berada pada kawasan hutan lindung. Yang ketiga, dilihat dari skala tersebut, kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan kelompok pertama dan termasuk kegiatan yang wajib AMDAL. Sebab kegiatan ini sebagian arealnya berada dalam kawasan hutan lindung. Jika dilihat dari ketentuan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2013, kegiatan yang berada di hutan lindung merupakan wajib melakukan prosedur AMDAL. Untuk rencana usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam: yang pertama, diizinkan oleh PUU; yang kedua, wajib AMDAL dengan pendekatan studi AMDAL terpadu; yang ketiga, kewenangan KPA pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, contoh metode penampisan satu langkah. Metode penampisan satu langkah ini sering digunakan di Indonesia. Metode dengan daftar positif sangat sederhana. Pemerintah membuat daftar proyek yang harus dikenakan AMDAL. Daftar ini digunakan sebagai kriteria penampisan, yang dalam daftar harus membuat AMDAL, dan yang tidak ada dalam daftar tidak perlu membuat AMDAL. Karena metode ini sangat sederhana dan mudah, maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat dan konsisten. Metode penampisan satu langkah ini memerlukan birokrasi yang pendek. Jumlah tenaga yang diperlukan dapat dibatasi. Persyaratan tingkat pendidikan dan pengalaman juga tidak tinggi. Ini sangat penting untuk Indonesia, terutama di daerah. Metode ini tidak menambah ekonomi biaya yang tinggi. Seperti jika seseorang pemrakarsa berencana akan melakukan usaha atau kegiatan di perkebunan kelapa sawit dengan luasan 4.000 hektar. Lokasi rencana usaha atau kegiatan tersebut sebagian berada di dalam kawasan hutan produksi dan sebagian besar di dalam kawasan budidaya perkebunan. Area lahan yang berbeda di dalam budidaya perkebunan tersebut merupakan kawasan gambut. Apakah rencana usaha atau kegiatan tersebut dapat dilakukan? Dan alasannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, seharusnya pemrakarsa konsultan penyusun dokumen AMDAL atau instansi lingkungan hidup harus menguasai PUU, PPLH, dan PSDA terkait dengan rencana usaha atau kegiatan tersebut untuk bahan pertimbangan. Antara lain, yang pertama, perkebunan dapat dicari dalam PUU terkait perkebunan IE, yaitu UU 18 tahun 2004. Yang kedua, kawasan hutan produksi dapat dicari PUU terkait dengan penggunaan kawasan hutan. Yang ketiga, kawasan gambut dapat dicari PUU terkait kawasan gambut. Di sini saya akan mengasih contoh. Di kasus pertama adalah apakah suatu rencana usaha dan atau kegiatan dapat dilakukan di suatu yang telah direncanakan. Seorang pemakarsa berencana akan melakukan usaha atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luasnya 4.000 hektar. Lokasi rencana usaha kegiatan tersebut sebagian besar berada di dalam kawasan hutan produksi dan sebagian berada di dalam kawasan budidaya perkebunan. Area lahan yang berada di dalam budidaya perkebunan tersebut merupakan kawasan gambut. Apakah usaha dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dan apa alasannya? Yang pertama, kita dapat menyimpulkan atau kunci yang pertama adalah perkebunan. Di PUU terkait perkebunan UU 18/2004. Kawasan hutan produksi di PUU terkait dengan penggunaan kawasan hutan. Terus kawasan gambut, cari PUU terkait dengan kawasan gambut. Jawaban pertama. Untuk kasus pertama, PUU PSDA yang digunakan adalah PP 24 tahun 2020 tentang penggunaan kawasan hutan.
Yang kedua, PP nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 33 tahun 2010 tentang tata cara kawasan produksi yang dikonversi, dan Inpres nomor 6 tahun 2013 tentang PBB. Berdasarkan PUU tersebut, rencana kegiatan perkebunan 1 tidak dapat dilakukan jika status kawasan hutan produksi tersebut berupa hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Yang kedua, rencana kegiatan perkebunan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang ketiga, rencana kegiatan perkebunan di dalam kawasan gambut jika kawasan gambut tersebut merupakan dalam PIPIB sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2013, maka rencana kegiatan perkebunan tersebut tidak dapat dilakukan. Pemanfaatan sistem informasi geografis yang didukung dengan data layar yang memadai juga sangat penting untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan kegiatan dapat dilakukan. Itu contoh studi kasus pertama.